Halo friends, masih ingat kasus yang dilema oleh Marine Le Pen, seorang ketua partai politik RN yang ada di Prancis, di mana telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan setempat. Salah satunya hukuman itu adalah tidak dilakukan penjara fisik, tetapi Marine Le Pen dipasang gelang kaki atau bracelet elektronik. Hal ini rupanya berbeda ya dengan negara kita. Ini salah satu tindakan atau salah satu hukuman yang berbeda daripada yang lain. Dan karena berbeda dengan negara kita, maka baiknya mari kita pelajari, kita simak apa hukuman elektronik itu. Hukuman elektronik untuk politisi di Prancis seperti yang diterapkan dalam kasus Marine Le Pen merujuk pada bentuk sanksi alternatif selain penjara fisik, yang biasanya melibatkan penggunaan alat pemantau elektronik seperti gelang kaki atau bracelet elektronik. Ini adalah bagian dari sistem peradilan Prancis untuk menghukum pelaku kejahatan tanpa memasukkan mereka ke dalam fasilitas penjara tradisional selama mereka memenuhi syarat tertentu. Hukuman elektronik memungkinkan terpidana menjalani masa tahanan di luar penjara, biasanya di rumah mereka sendiri, dengan kewajiban memakai gelang elektronik yang terhubung ke sistem pemantauan otoritas penegak hukum. Cara kerjanya, gelang ini memantau lokasi terpidana secara real time melalui sinyal GPS atau radio. Jika mereka meninggalkan zona yang diizinkan, misalkan rumah mereka, atau melanggar jadwal yang ditentukan, pihak berwenang akan mendapat notifikasi dan melanggar bisa mengarah pada hukuman lebih berat seperti penjara. Dalam kasus Le Pen, ia dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dengan 2 tahun ditangguhkan dan 2 tahun dijalani melalui pengawasan elektronik sesuai putusan pengadilan pada Maret 2025. Mengapa digunakan untuk politisi ya? Dalam kasus Le Pen, hukuman elektronik diterapkan mungkin karena sifat kejahatannya, penggelapan dana Eropa, dianggap tidak melibatkan kekerasan fisik, serta untuk menghindari dampak politik dari memenjarakan tokoh publik terkenal secara langsung. Ini sering digunakan untuk kejahatan kerah putih atau white collar crime seperti korupsi atau penyalahgunaan dana. Menempatkan politisi terkenal di penjara bisa memicu polarisasi atau protes, terutama bagi figur seperti Le Pen yang punya basis pendukung yang sangat kuat. Hukuman elektronik dianggap lebih lunak, namun tetap membatasi kebebasan mereka. Meski tidak dipenjara, hukuman ini tetap menunjukkan akuntabilitas di mata hukum. Yang penting dalam konteks politik Prancis yang sensitif terhadap isu korupsi. Le Pen misalkan akan dibatasi dalam pergerakan fisiknya. Ia mungkin hanya diizinkan berada di rumah atau lokasi tertentu dengan jadwal ketat untuk aktivitas seperti bekerja atau bertemu pengacara, tergantung keputusan hakim. Meski tidak dipenjara, larangan 5 tahun dari jabatan publik jika banding gagal ya, tetap menghambatnya lebih signifikan daripada hukuman elektronik itu sendiri. Namun ia masih bisa berkomunikasi dengan pendukungnya melalui media atau secara daring selama tidak melanggar aturan pengawasan. Pendukungnya mungkin lebih melihat ini sebagai hukuman ringan atau bukti penyalahgunaan hukum oleh musuh politik, sementara awalnya bisa menganggapnya sebagai bentuk keadilan yang tidak cukup tegas. Dalam konteks di Prancis, hukuman elektronik mulai diterapkan di Prancis sejak tahun 1997 dan semakin umum digunakan untuk mengurangi overcrowding di penjara serta memberikan fleksibilitas dalam menangani kasus tertentu. Dalam kasus politisi, ini juga mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas sosial. Misalkan, mantan Presiden Nicolas Sarkozy juga menghadapi hukuman serupa, yaitu gelang elektronik selama 1 tahun pada tahun 2021 atas kasus korupsi, menunjukkan bahwa ini bukan hal baru bagi tokoh politik. Jadi, bagi politisi seperti Marine Le Pen, hukuman elektronik berarti mereka tetap terkunci dalam pengawasan ketat
tanpa kehilangan sepenuhnya kehadiran publik, tapi dengan karir politik yang terancam parah oleh larangan jabatan, bagaimana menurut Anda dampaknya terhadap citra politik Le Pen ke depan? Berikan komentar saudara, kawan semua, mari kita diskusikan. Terima kasih.